Hebat. IQ tinggi katanya itu. Tapi kan gitu kan. Pas gue mau ini lagi. Mas, kalau yang nasi lebek yang bagus itu apa? Yang padat kalau ini nggak ditumpahin. Oh iya. Pas gue pesan pas gitu ternyata nggak tumpah. Kok bisa sih mas? Iya dicampur semen putih katanya. Lah. Oke, selanjutnya. Tepuk tangan. Selanjutnya Yudakan. Ini yang dari yang paling ganteng, terakhir yang paling ya. Oke. Sumur Agung. Setelah ambil wudhu, jebur ke dalam sumurnya. Jomblonya hilang. Nyawanya juga. Ya. Dan di Cirebon juga ada namanya mitos Jalan Karangketas. Jadi di mitos di Cirebon Jalan Karangketas ini, mitosnya adalah semua orang yang punya ilmu, kalau lewat sini, ilmunya bakalan hilang. Ini kasihan anak-anak IPA. Anak IPA lewat sini ilmunya hilang. Jadi PA. Jangankan manusia biasa ya, jangankan manusia biasa. Superhero pun nggak boleh lewat sini. Batman lewat sini jadinya bad mood. Dan saat ini pun saya sekarang sudah mulai berpindah, saya sekarang pindah ke Jakarta. Di Jakarta ini keren banget semua Jakarta. Di mall-mallnya semuanya komplit, semuanya ada. Tapi mungkin ada satu hal yang cuma ada di Mall Cirebon. Di Mall Cirebon tuh ada satu keluarga gelar tikar, makan bareng di parkiran. Itu di Cirebon. Nah kalau di Jakarta ada yang begitu, saya yakin itu orang Cirebon. Itu saya yakin orang Cirebon. Dan entah kenapa di Jakarta itu makanannya hampir semuanya mahal-mahal, beneran. Setelah saya pikir-pikir ternyata yang bikin mahal makanan-makanan Jakarta adalah bahasa Inggrisnya. Bener. Kopi hitam 2.500. Black coffee 25.000. Ya. Kolak pisang itu 5.000. Jadi mahal gara-gara pakai bahasa Inggris. Banana soup 50.000. Dan saya pengen, nih orang Cirebon pengen tahu gejrot juga bisa mahal kayak gitu. Tahu gejrot itu harganya paling 6.000, 7.000. Bisa mahal gitu, jadi harganya 70.000. Pakai bahasa Inggris, tahu gejrot, smackdown tofu. Keren kan? Dan saya juga berterima kasih kepada MNC TV yang telah mengundang saya di sini. Karena akhirnya saya bisa tampil di sini dengan pakaian yang luar biasa. Alasan saya pakai jaket ini bukan kenapa-napa, nutupin pakai dalamnya, mau lihat? Suasanya nih kok ya. Ini pakaian Bang Ipul waktu kecil. Oke, kita nyanyiin lagu Bang Ipul. Ada yang tahu lagunya Bang Ipul? Emang ada lagunya sih Bang Ipul sebenarnya. Awal saya ikut stand up comedy ini sederhana. Saya ikut stand up comedy itu buat menghilangkan rasa jomblo. Biar gak kerasa jomblonya. Setelah ikut stand up comedy gak kerasa jomblonya. Tahu-tahu tua aja. Bener. Ya memang alhamdulillah akhirnya saya punya pacar dan pacar saya ini sekarang aduh benar-benar mirip bapaknya. Kumisnya, jenggotnya itu mirip banget. Dan mudah-mudahan aja sih nih yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah semuanya. Amin. Karena nikah ini sebenarnya murah. Yang mahal itu pamernya. Betul. Nikah itu murah, yang mahal pamernya. Makanya saya minta pemerintah bantu kami yang mau nikah. Cuma gak punya biaya. Bikin yang namanya KPR. Kredit Pernikahan Rakyat. Persyaratannya mudah, gak boleh cerai sebelum kredit lunas. Kalau gak mampu bayar, istri disita negara. Kalau gak cocok, istri dioper kredit. Saya Yuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, mari kita sambut ini dia. Tommy Babak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gue baru 1 bulan nikah ya. Waduh, padahal gue dari dulu tuh jomblo 8 tahun. Serius, jomblo gak enak banget ya kan jomblo kan. Gak ada yang merhatiin. Gue masuk rumah sakit juga gak ada yang nungguin. Yang ada dicengin sama pasien sebelah. Iya, woi emang enak gue gak ada yang nungguin. Gue kirain gue doang. Gak enak banget gitu ya ampun.
Cah, dapat bini baru nih kayaknya nih. Mbak. Cemburu aja lu. Berubah jadi pabrik golok. Buset, kan kasihan orang-orang sono ya. Di sini kita udah dengar Ada Apa Dengan Cinta 2 udah mulai syuting. Di sono Ada Apa Dengan Cinta pertamanya belum tayang. Buset, katanya biar gak dijadiin tempat maksiat. Wah elah maksiat. Emang buktinya korupsi bukan maksiat? Iya. Bisa juga gue begini, Met ya. Ya kalau alasannya maksiat kan bisa aja diakalin ya kan. Bisa aja gitu, bikin bioskop tapi di-skat-skat gitu. Iya, cowok di depan, cewek di belakang. Begitu masuk ada batas suci. Biar gak gelap-gelapan kasih lampu taman berapa biji. Sebelum filmnya mulai ada siraman rohani dulu kan Banten banget. Iya. Iya kan? Kita nih ada segmen terakhir namanya One Beat. Serama Ya kan? Aji tuh. Tapi ini kita satu materi doang, satu beat materi tentang masa kecil Anda. Mulai dari lu waktu mau oe-oe sampai ke masa lu sekolah SD. Ya ini kan masa kecil, Oneng lu ngapain mikir PA? Iya. Iya udah. Dimulai dari yang paling Mongol mulai dari Mongol. Oh enggak, gua kan Itu tulisannya tuh. Tulisannya tuh. Mulai dari Oh, Mongol. itu tulisannya iya. Gua kasih tahu malu ya. Kan gua tuan rumah. Iya. Gua yang punya rumah. Terserah gua dong mau nyuruh siapa. Jadi gue pilihannya yang paling ganteng. Nah lu berlima sweet-sweetan siapa yang paling ganteng? Apa? Anyun. Hah? Anyun. Nanti mulai dari Anyun. Gak usah kemana-mana, cuma satu materi. Oke, mulai. Masa kecil Anyun itu suka nyeng-cengin, ngisingin tukang bubur. Bubur. Tuh lagi. Nasi lembek. Ya kan? Nasi lembek. Suka ini ngisingin tukang nasi lembek kan. Mas, kalau nasi lembek yang bagus itu, kalau yang ditumpahin itu nggak tumpah. Pas dicobain kan tumpah, diambil sama temen gue. Gratis lumayan kan. Not buy. Nggak bayar ada airnya tuh. Akhirnya kan, tapi tukang nasi lembeknya itu pintar kan. Pas gue mau. Hebat. IQ tinggi katanya itu. Tapi kan gitu kan. Pas gue mau ini lagi. Mas, kalau yang nasi lembek yang bagus itu apa? Yang padat kalau ini nggak ditumpahin. Oh iya. Pas gue pesan pas gitu ternyata nggak tumpah. Kok bisa sih Mas? Iya dicampur semen putih katanya. Lah. Oke, selanjutnya. Tepuk tangan. Selanjutnya Yudakan. Ini yang dari yang paling ganteng terakhir yang paling ya. Oke. Ya, saya bahagia dengan masa kecil saya. Saya tidak disuguhkan dengan tayangan-tayangan yang vulgar. Kayak seperti sekarang ada ya orang-orang yang mau menonjolkan sesuatu yang sudah menonjol. Ya, tapi menurut saya dosa itu jangan dilarang. Karena dosa itu mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan. Jadi pas dosa goyang, ya cowok-cowok kebesarannya Tuhan. Terima kasih, saya udah. Oke, baru. Oke, Ramek. Masa kecil gua bahagia. Karena kenapa? Karena kagak ada film-film aneh yang membuat populasi hewan-hewan di Indonesia itu berkurang. Tahu nggak kenapa? Di Sumatera itu harimau berkurang jumlahnya. Karena 7 ekornya main sinetron. Bapak. Gue waktu kecil dapat piagam bayi sehat sekecamatan. Serius? Serius Bang, ada piagamnya di rumah. Oke, percaya, oke. Iya. Penting banget. Cuma kalau ngeliat anak-anak kecil sekarang aneh-aneh ya kan. Nemu kucing di got dibawa pulang ke rumah, seneng banget mah nemu kucing. Padahal yang buang dia sendiri ke got. Dempsey. Masa memalukan waktu kecil gue itu waktu kalau misalnya gue main ke rumah teman. Karena gue suka iri. Teman-teman gue tuh kalau masak tuh keluarganya, nasi sama lauknya banyak. Kalau di rumah gue ngajak teman ke rumah nggak bisa. Karena makanan gue di rumah cuma nasi, yang banyak bukan lauk, tapi kenangan. Jadi gue makan sambil mengenang rasa rendang. Oke. Ya, udah selesai. Thank you semuanya, keren. Bang Mongol. Gak bisa dong. Banyak nih. Lupa ya masa kecilnya ya. Masa kecil gue adalah masa yang paling bahagia. Gue nggak pernah mau ribet dengan apapun.
Gua mau makan dengan sejorok-jorok apapun, mak gua nggak pernah marah. Paling juga disuruh cuci tangan, tapi mak gua lupa bahwa gua ngeces. Mak gua di belakang lagi nonton TV Maria Mercedes, gua depan lagi makan sambil